Assalamualaikum, Kak Devi. Apakah suara saya cukup terdengar? Waalaikumsalam, Bang Subhan. Cukup jelas terdengar. Ya, baik. Terima kasih, Kak Devi. Mohon maaf ada gangguan teknis tadi. Tim kreatif Bang Ilham nanti jadikan Kak Devi host ya, untuk bisa menampilkan slide materi malam hari ini. Kita tunggu sekitar 5 menit ya, Kak Devi. Ya, boleh. Sudah di Padang Panjang, Bang? Iya, sudah di Padang Panjang. Kemarin di Selatan, pulang dari sana batuk, demam. Oh iya, banyak yang sakit. Iya, demam, batuk, banyak. Sedang musim. Tapi ada satu fenomena yang menarik soal antariksa. Bumi menjauh dari matahari kan di titik edar lengkungnya kan. Jadi suhu ini dingin dan di situ terjadi perubahan cuaca, banyak penyakit. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bang. Nah. Baik, sambil menunggu teman-teman lainnya, kita buka saja dulu teman-teman. Kelas kita sebenarnya on time, tepat pada pukul 20. Tapi tadi ada gangguan teknis sedikit dan sudah bisa ditangani oleh tim kreatif kelas menulis daring. Pertama, kita mengucapkan terima kasih kepada Kak Eli Delvia yang sudah untuk kesekian kalinya hadir di ruang kelas menulis daring. Malam hari ini kita akan kembali mengulang-ulang kaji materi dari yang sudah banyak kali disampaikan oleh para narasumber kita, dan pada malam hari ini kita kuatkan dengan topik atau materi kita bahasa fiksi. Eli Delvia adalah penulis, penulis juga dosen sastra di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padang. Selamat malam, ya. Selamat malam, Bang Subhan. Kak Eli Delvia sudah datang. Teman-teman, seperti biasa, kelas ini kita upayakan seaktif mungkin. Tanya jawab sangat disarankan. Artinya teman-teman yang kurang paham pada materi bisa bertanya atau berpendapat. Poin-poin penting silakan nanti dicatat, dan harapannya outputnya bisa menjadi karya tulis ya, bisa menjadi esai menjelang majalah digital Ellipsis edisi 010 terbit pada 1 Maret nanti. Aturan kelas ya, pertama teman-teman disarankan untuk mengaktifkan video, kemudian mencatat hal-hal penting, dan mengisi presensi yang akan dibagikan oleh tim kreatif pada pertengahan kelas. Juga selama materi disampaikan oleh narasumber, teman-teman diharapkan untuk memeriksa mikrofonnya untuk tidak on ya, tidak hidup, sehingga tidak mengganggu. Baik. Waktu dan layar sepenuhnya diserahkan kepada instruktur tamu, Kak Eli Delvia. Dipersilakan, Kak. Baik, terima kasih kepada Bang Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman kelas menulis daring semuanya. Ini adalah kali
kali ketiga ya saya memberikan materi di kelas menulis daring ini. Ya alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa bertemu di kelas ini. Kemudian juga salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-teman kita tidak terlalu serius, santai saja meskipun saya akan beri materi nanti. Tapi pada akhirnya nanti kita akan bincang-bincang lebih banyak ke share pengalaman begitu. Karena saya lihat teman-teman di kelas ini sudah pada hebat semua ya. Saya mengikuti perkembangan teman-teman di kelas menulis daring sejak kelas ini dibuat sampai saat ini begitu. Itu luar biasa teman-teman sudah Halo, pada punya karya Ah. semua begitu ya. Ada yang sudah menerbitkan buku, buku kumpulan puisi, kumpulan cerpen dan lain-lain. Gimana maksudnya? Mohon maaf, Baik. Pak Zabransah di Aceh, off-kan dulu kameranya ya. Mikrofonnya. Dipersilakan Kak Eli. Iya, izin share screen. Jumpa lagi. Ini materi kita hari ini judulnya bahasa karya fiksi. Sebelumnya kita pernah cerita juga soal Bu Ebi ya begitu atau EYD di kelas ini begitu. Kemudian hari ini topiknya adalah bahasa karya fiksi. Saya sifatnya di sini berbagi pengalaman dengan teman-teman. Nanti kita lanjut dengan diskusi begitu. Kemudian nih ada pemantik diskusi kita malam ini. Apa pentingnya bahasa dalam karya fiksi? Ini pertanyaan begitu ya. Penting tidak bahasa begitu dalam menulis karya fiksi? Itu topik hari ini, malam ini adalah karya fiksi. Mari kita lihat. Ini pentingnya bahasa dalam karya fiksi. Ini dari Nyoman Kutaratna. Beliau ini adalah ahli sastra Indonesia begitu. Yang mendefinisikan bahwa bahasa penting dalam karya fiksi karena bahasa merupakan alat, sarana, medium, dan bahan dasar dalam menulis fiksi. Jadi bahan dasar menulis fiksi itu adalah bahasa. Jadi bahasa yang seperti apa? Mari kita lihat selanjutnya. Jadi bahasa apa itu bahasa karya fiksi? Seperti apa bentuknya? Nah, ini bahasa karya fiksi itu kalau didefinisikan kira-kira kurang lebihnya seperti ini. Yang pertama, bahasa yang memiliki karakter berbeda dengan bahasa karya non-fiksi atau karya ilmiah itu sudah pasti ya. Kemudian ini juga ahli sastra mengatakan Jan van Luxemburg dan kawan-kawan. Membedakan bahasa karya fiksi. Membedakan bahasa karya fiksi itu puisi, cerpen, novel, naskah drama itu yang masuk ke dalam karya fiksi. Bahasanya dibedakan atas gaya monolog, dialog, pencangkokan, dan narasi. Jadi ini, menurut ahli ya, Luxemburg ini. Gaya monolog ini adalah gaya yang ngomong sendiri. Biasanya gaya monolog itu adanya di dalam puisi banyak. Dan gaya monolog ini pakai kata gantinya aku begitu. Ya, orang pertama dalam karya, apakah itu puisi ataupun cerpen, novel itu ininya kata ganti yang dipakai untuk penceritaan itu aku ya orang pertama. Kemudian ada dialog. Dialog ini adalah gaya bahasa fiksi yang di dalamnya ada ada percakapan-percakapan begitu. Itu yang dialog. Biasanya dengan dialog ini cerita lebih hangat begitu. Lebih terbangun dengan lebih seru.
Oh, iya. Kemudian ada juga pencangkokan. Pencangkokan itu bahasa karya fiksi yang mencampurkan monolog dan dialog. Jadi bercampur. Yang pencangkokan ini bercampur monolog dan dialog. Jadi misalnya monolog ya, di dalam monolog itu disebutkan ada dialog yang disebutkan dalam monolog. Misalnya banyak itu di dalam karya-karya Dewi Lestari seperti Supernova ya, dan teman-temannya, ada Akar, Petir, Kesatria Putri, dan Bintang Jatuh, itu yang supernovanya ya. Di sana banyak kayak pencangkokan. Di dalam narasi itu diselipkan dialog, seperti itu gaya pencangkokan. Kemudian ada narasi. Yang narasi itu sepenuhnya adalah pencerita semua begitu. Bentar saya cek ada yang bocor. Kak Mary Fetriani, Kak Mary di off kan ya mikrofonnya, Kak Mary Fitriani. Ya, kan Kak Eli? Iya. Tadi itu ya gaya bahasa fiksi ini menurut ahli sastra. Luxembourg ini, Jan van Luxembourg ini biasa dipakai di kampus-kampus ya, di universitas bukunya untuk belajar sastra ya, bahasa dan sastra. Berikut, bahasa karya fiksi merupakan pengetahuan umum, konvensi dan kode yang dipahami bersama oleh orang banyak. Jadi dengan membaca sekilas saja orang-orang akan tahu kalau itu karya fiksi. Jadi semacam konvensi atau kesepakatan tanpa sadar terjadi pada diri orang-orang ketika melihat karya fiksi. Jadi akan tahu sendiri, oh itu novel, oh itu cerpen. Pas lihat bahasanya sekilas, oh ini puisi. Dan pasti bisa membedakannya dari bahasa berita, karya ilmiah. Jadi orang-orang ini yang mana? Tentu saja orang-orang yang bersekolah begitu. Kalau orang-orang tidak bersekolah, tidak bisa baca tulis, tentu tidak bisa membedakan. Yang pernah bersekolah pasti bisa membedakan. Kenapa? Kita belajar fiksi itu sejak SD. Sejak SD sudah diperkenalkan pantun, puisi, ya. Jadi novel, cerpen. Jadi belajar fiksinya sejak SD. Jadi bisa bahasa karya fiksi itu menjadi pengetahuan bersama, menjadi pengetahuan umum yang dipahami banyak orang. Kemudian bahasa karya fiksi itu lebih estetik atau memiliki unsur dulce. Jadi karya sastra, karya fiksi itu menurut René Wellek dan Austin Warren itu ahli bahasa juga, ahli sastra ya, bahasa dan sastra, mengatakan bahwa sastra itu dulce dan utile ya. Di dalam bukunya René Wellek, Austin Warren yang teori kesusastraan dikatakan dulce utile ini artinya dari bahasa Latin ya, artinya menyenangkan dan bermanfaat. Utilenya bermanfaat, dulcenya menyenangkan. Jadi bahasa karya fiksi itu lebih estetik, memiliki unsur-unsur dulce atau menyenangkan dan menghibur. Kalau yang bacanya tidak terhibur, berarti tidak karya fiksi namanya, tapi karya ilmiah atau karya jurnalistik. Kemudian bahasa karya fiksi, ini paling bahasanya ringan ya, bahasa karya fiksi itu indah, berbunga-bunga, dan enak dibaca. Buka makan. Lalu selanjutnya, bagaimana sikap pengarang menentukan bahasa karya fiksi itu, apa yang harus dilakukannya? Sikap pengarang, pertama mengikuti estetika identitas atau gaya penulisan umum yang diketahui bersama. Ini artinya apa? Tadi orang umum tahu ya kalau bahasa karya fiksi itu adalah bahasa yang indah, kemudian dengan penuh gaya estetis, kemudian menggunakan gaya bahasa, kemudian juga bahasanya konotasi, itu yang pengetahuan umum. Maksudnya makna-makna kata-katanya bermakna kiasan atau metafora, bukan makna sebenarnya.
itu sikap penulis pengarang seharusnya. Yang pertama mengikuti estetika identitas atau gaya penulisan umum yang diketahui bersama. Ya, kalau tidak mengikuti gaya itu mungkin karya fiksi kita akan dianggap aneh atau mungkin dianggap aliran baru begitu ya. Nah, bagi yang tidak mengikuti gaya penulisan estetika identitas ini, pengarang disebut menggunakan estetika oposisi. Jadi kalau tidak menggunakan estetika identitas atau keindahan bahasa karya fiksi yang dipahami orang umum atau bersama, artinya karya kita mengikuti estetika oposisi. Estetika oposisi ini gaya penulisan yang menyimpang dari pengetahuan umum. Contohnya puisi Sapardi Djoko Damono, ini salah saya ya, Sutarji Kazum Bakri yang berjudul Sihka Wingka itu puisinya tidak mengikuti gaya penulisan umum. Ditulisnya zigzag begitu ya, di zigzag, dan artinya juga ini ya di Sihka Wingka, tapi pada akhirnya ada kawin dan kasih di bawahnya. Itu tidak lumrah sebenarnya. Jadi gaya penulis bahasa karya fiksinya mengikuti estetika oposisi, itu yang berbeda dari yang umum. Atau bahasa ini anti mainstream ya. Kalau yang ikuti konvensi atau kesepakatan bersama itu namanya yang mainstream ya. Oke, berikut. Untuk menjadi penulis atau pengarang, bagaimana sebaiknya bahasa karya fiksi dibangun? Datang lagi pertanyaan. Ya, ada beberapa jawaban di bawah ini untuk itu. Yang pertama, gunakan kata-kata dengan gaya yang menyentuh atau menyasar emosi. Ini kata-kata dengan gaya bahasa yang menyentuh ini banyak ya, contoh-contohnya. Misalnya kalau gaya bahasa itu ada macam-macam, seperti yang pernah belajar gaya bahasa, ada repetisi atau pengulangan, kemudian ada simile misalnya, ironi, satir, sarkasme. Satir itu gaya bahasa yang menertawakan diri sendiri. Kemudian ada juga repetisi, pengulangan, personifikasi, dan lain-lain. Itu semua ya yang pernah dipelajari waktu SMA, SMP, dan SD juga tentang gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu pada umumnya bertujuan untuk menyentuh atau menyasar sisi-sisi emosi kita. Ini misalnya, contohnya puisi dari Khairi Anwar yang sangat emosional ya, Aku. Pada umumnya tahu dengan puisi ini, puisi yang sangat legenda. Puisinya melegenda sampai kini tetap dibaca berulang-ulang kali, dipentaskan, apalagi tuh musikalisasi puisi dan lain-lain. Ini contohnya, Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menebus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Itu sangat emosional. Lalu ada juga dari Sapardi Djoko Damono, SDD, itu Hujan Bulan Juni. Misalnya, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada akar pohon berbunga itu. Di sini tuh emosinya ada perasaan yang ditahan begitu. Dan itu simbol dari ketabahan gitu ya. Kemudian ada juga gaya bahasanya, hujan bulan Juni itu karakternya seperti manusia, ya, punya rindu. Kemudian tabah, itu adalah gaya bahasa, perumpamaan. Kemudian ada juga, ini kutipan cerpen saya, ini pernah juga tampil di Elipsis teman-teman ya di kelas menulis daring, yang edisi baru-baru ini yang Februari ya. Musim semi di tahun itu, di tahun kau pergi memecahkan mimpi kita, keindahan bunga-bunga potkot, mehwa, tulip, plum dan azelia merah muda terasa sangat menghampakan hatiku.
Padahal aku sangat menyukai kembang-kembang itu dan menunggu mekar setiap tahunnya. Ini juga ada unsur-unsur emosinya, ada perasaan hampa, kemudian ada memecahkan mimpi kita. Itu kata-kata yang menyasar emosi pembaca. Lalu ada juga kata-kata konotasi. Ya, konotasi misalnya idiom, ini contohnya. Ini kata-katanya sangat biasa. Sering kita dengar buah tangan itu oleh-oleh, jantung hati, buah bibir, dan lain-lain misalnya. Terus ya, Bu. Lalu juga ada kata-kata yang menjual. Kata-kata yang menjual ini Teman-teman, bisa suaranya berisik sekali saya dengar, maaf. ya ke Columbia sampai- Livia bocor, kemudian Kak Umu, Kak Fat bocor. Di off-kan dulu mikrofonnya ya, teman-teman. Ya, dipersilakan Kak Eli. Ya, baik. Kemudian yang ketiga itu ada kata-kata yang menjual. Ini kayak sales ya, begitu kayak apa, sell kata-katanya seperti apa namanya, bisa mendatangkan bisnis ya, menjual. Tapi ini contoh-contoh yang menjual ini yang pernah viral, yang pernah kita dengar. Ini loh jadi bahan promosinya film Dilan, itu dari novelnya Dilan ya. Dilan 1990. Kata-kata yang menjualnya ini jangan rindu. Rindu itu berat. Ini contoh kata-kata menjual dari novel Dilan 1990. Lalu ada juga dulu pernah novel terkenal itu Lupus. Judulnya Kejar ini novel kocak begitu ya, untuk remaja zaman-zaman dulu. Mungkin yang seusia saya. Bocor mikrofonnya. Di off-kan dulu mikrofonnya teman-teman, diperiksa ya sehingga materinya cukup dapat jelas dan terang. Ya, dipersilakan Kak Eli. Baik. Ini tadi tentang kata-kata yang menjual ya. Ada juga ini kata-katanya kejar daku kau kutangkap. Ini pernah jadi judul film. Sebenarnya ini novel yang pernah saya baca itu dari judul novel Lupus begitu. Ini sudah jadi film juga. Itu karena kata-katanya menjual begitu. Bisa menarik perhatian orang banyak, kemudian bisa jadi judul film dan mendatangkan lebih banyak uang lagi begitu. Kemudian Andrea Hirata itu selalu mengulang-ulangi kata-kata ini, teruntuk ayah juara 1 seluruh dunia. Ini sering sekali saya baca di novel-novel Andrea Hirata dan itu berulang-ulang. Di novel Laskar Pelangi kata-kata ini ada. Kemudian di novel Ayah juga ada muncul lagi, dan di novel-novel lain juga muncul. Kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa kata-kata yang menjual bagi Andrea Hirata itu adalah kata ini. Teruntuk ayah juara 1 seluruh dunia. Andrea Hirata sangat bangga dengan ayahnya. Sampai kata ini disebut berulang-ulang di dalam novel-novel mungkin tanpa disadari oleh Andrea Hirata. Tapi saya sebagai pembacanya menyadari itu. Ternyata Andrea Hirata punya kata ini begitu. Jadi kata andalannya untuk ayah juara 1 seluruh dunia. Mungkin teman-teman yang mencermati betul novelnya setiap edisi pasti tahu ini ya. Saya penggemar Andrea Hirata sampai semua koleksi terbaru bukunya yang terbit saya berusaha mendapatkannya begitu. Jadi tahu tentang kata-kata yang menjual dari Andrea Hirata. Lalu ini juga kata-kata yang menjual. Ini saya pastinya tidak tahu penciptanya, tapi ini ada di iklan rokok, tapi ini juga bertemu di beberapa karya fiksi.
sedikit bicara, banyak bekerja. Kemudian ada kata-kata yang berdaging. Berdaging ini kata-kata yang sangat lama ingatnya begitu, dan hampir semua katanya itu perlu dimaknai begitu, karena saking berlipat-lipat, berlapis-lapis maknanya. Itu kata-kata yang berdaging. Ini paling bagus itu, contoh yang paling saya ingat adalah puisi Cinta Sederhana. Aku ingin ya judulnya, ini dari Sapardi Djoko Damono juga. Judulnya Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana. Seperti kata yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Menurut saya ini kata-kata sangat berdaging begitu. Artinya makna berdaging itu artinya maknanya berlapis-lapis. Nah, ini cintanya katanya sederhana, tapi menurut saya tidak sederhana. Kenapa? Karena kata cinta itu tidak pernah disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Cinta awan kepada hujan. Hujan itu asalnya dari awan, jadi mereka nggak pernah bertemu sebenarnya gitu. Nggak pernah saling bicara karena mereka saling menghabisi atau gimana ya. Hujan tuh ada karena awan turun. Jadi mereka nggak pernah bertemu sebenarnya begitu itu. Jadi menurut saya ini sangat ironis begitu ya. Makanya saya pilih ini adalah kata-kata yang berdaging semua. Gitu. Mungkin kata berdaging ini kalau lebih simpelnya adalah kata yang dipilih itu maknanya berlapis-lapis begitu. Nggak ada yang kosong, nggak ada yang terbuang. Itu yang kata-kata berdaging. Ini apa yang harus saya lakukan agar bisa menggunakan bahasa fiksi dengan maksimal dalam menulis? Jadi apa yang harus dilakukan? Ini teman-teman bisa melakukan ini. Yang pertama, latih intuisi atau kepekaan perasaan. Yang kedua, amati dan cermati lingkungan sekitar. Kemudian tambah jam bacaan, tambah jam diskusi, tambah jam rekreasi. Paling belakang ini paling penting ini ya. Karena apa? Banyak orang tidak waras karena kurang rekreasi, ya. Banyak orang depresi, banyak orang stres, kurang rekreasi. Kalau ini tuh kata orang, oh kenapa dia marah-marah? Mungkin kurang piknik. Seperti itu ya, kira-kira. Termasuk juga penulis perlu sekali piknik karena butuh refreshing otak ya, butuh recharge energi, termasuk juga nambah ide, ilham atau sesuatu yang baru di tempat rekreasi. So, ya, setiap perjalanan itu bisa jadi tulisan bagi seorang penulis. Jadi maka sering-seringlah jalan-jalan agar banyak-banyak nulis. Terima kasih. Kembalikan kepada Bang Suwan. Ya, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Eli Delvia untuk materi pada malam hari ini. Luar biasa ya, bahasa karya fiksi. Kata konotasi diperlukan, idiom, kata yang menjual, kata yang berdaging tadi menarik ya, sehingga bahasa karya fiksi teman baik cerpen, puisi, novel dan lainnya bisa memiliki daya tarik ya. Mohon maaf kondisi agak kurang fit malam hari ini. Kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Silakan mengaktifkan mikrofon, video, atau lambaikan tangan, mengajukan pertanyaan kepada Kak Eli Delvia atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Waktu sepenuhnya untuk teman-teman, silakan dimanfaatkan sampai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan pertama atau berbagi saran dan pendapat juga boleh, silakan. Ya, Masya, Firdaus di Jakarta. Dipersilakan. Firdaus di Jakarta. Assalamualaikum Kak Eli. Waalaikumsalam. Ya, sangat luar biasa itu. Pertanyaan saya, kalau tentang dialog batin itu termasuk apa ya? Kebanyakan kan di novel saya kebanyakan dialog batin deh. Itu tentang apa ya? Terima kasih.
Baik, Kak Mutia Ya. dialog batin. Mm. Ini bagaimana Kak Eli Delvia? Silakan. Ya, terima kasih Kak Mutia tadi ya. Di Jakarta. Betul. Iya. Oh ya, dialog batin itu masuk ke monolog tadi, ke ini bagian bahasa yang pertama kita bicarakan. Ada dialog, ada monolog, kemudian ada pencakokan dan ada narasi begitu. Yang dialog batin itu ke monolog jatuhnya, bicara dengan diri sendiri. Kemudian dengan ini apa namanya kata gantinya biasanya aku ya, kata ganti orang pertama. Ya itu menarik ya, dengan apa namanya bahasa dialog dengan diri sendiri itu banyak juga penulis-penulis melakukannya begitu. Ya, Bang Subhan. Ya, baik. Terima kasih Kak Eli Delvia. Demikian ya Kak Masya di Jakarta. Ya, terima kasih Kak Eli. Ya, silakan teman-teman lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan atau tulis di kolom komentar, lambaikan tangan. Juga ada Bang Rozi Mandaliko. Dipersilakan. Ya. Dan Isa Saburai. Selamat malam untuk Bang Subhan, Kak Eli, dan semuanya ya. Ya. Salam kenal. Saya Isa Saburai dari Jakarta. Izin bertanya, tadi kan terkait seperti kata yang menjual, terus kata daging. Nah, apakah semua kata-kata itu harus masuk ke satu novel ataupun satu cerpen atau hanya sebagian saja gitu? Bagaimana Kak Eli? Terima kasih. Terima kasih Bang Isa Saburai. Di Sulawesi, di mana dia? Silakan Kak Eli Delvia. Oh ya, Bang Isa tadi dari Jakarta ya, saya dengar. Ya, semoga Jakarta baik-baik saja. Ya ada semua kota. Amin. Ya ada semua kota dan kita semua sehat. Tadi banyak yang sakit katanya, termasuk Bang Subhan. Semoga cepat pulih kembali bagi yang sakit. Ya, Bang Isa tadi pertanyaannya, apakah di semua bagian karya itu ada kata-kata berdaging, menjual begitu? Kalau bisa iya, karena itu daya tarik dari sebuah karya begitu. Tapi kalau novel itu panjang ya biasanya. Minimal dalam setiap halaman ada kata-kata yang menjual begitu. Yang diingat karena novel panjang sekali. Biasanya kata berdaging dan menjual itu hanya ada di beberapa part atau bagian saja begitu. Tidak semuanya ada. Tapi kalau penulis yang sudah pengalamannya tinggi atau banyak, bacaannya juga, itu hampir semua halaman itu ada kata-kata yang menjual ini, Miss. Seperti itu, Bang Isa. Soal teknis ya, soal teknis kata-kata yang menjual. Jadi semakin tinggi jam terbang menulisnya, hampir setiap kalimat itu bisa menjual begitu. Ya, seperti itu. Baik. Nah, terkait jam terbang ya, artinya terus menulis. Kalau sakit hati. Kemudian kita ke Malang, ada Kak Riami. Dipersilakan Kak Riami. Terima kasih. Kak Eli, suara saya bisa didengar ya, Kak? Bisa, bersih sekali suaranya. Oke, terima kasih. Salam dari Malang. Salam, Mbak. Saya ingin menanyakan satu hal saja. Ketika kita menulis sastra, apakah kalau misalnya kita menulis itu melompat dari pakem itu ya istilahnya, melompat dari sastra yang umum, itu trik-trik apa saja yang bisa kita ambil, mungkin dari tipografi, apa cirinya itu, apa dari tipografinya saja, atau mungkin juga dari
PBI-nya atau mungkin itu apakah ada syarat-syarat tertentu selain lisensi Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Riami di Malang. Kan Kak Eli Delvia? Oh iya, itu tadi ini ya, apa namanya, tipografi bentuk-bentuk tulisan, apa maksudnya ya, Mbak? Maksudnya boleh diulangi apa? Oh iya, kalau Pertanyaannya? kita misalnya ingin menulis karya sastra yang tidak sesuai aturan pakemnya, apakah hanya dilihat dari tipografinya saja, atau ada hal-hal lain yang itu bisa dianggap unik, tapi masih tetap dianggap sastra, walaupun itu tidak sesuai dengan pakem atau aturan yang ada di dalam penulisan sastra. Oh iya, paham. Iya. Baik, saya langsung jawab. Tidak selalu tipografi atau model penulisan ya, atau gaya penulisan atau bentuk yang terlihat tidak selalu seperti itu begitu. Bisa jadi apa namanya, karya yang isinya atau maknanya juga menyimpang dari konvensi atau yang dipahami orang umum, itu juga bisa disebut dengan apa namanya, gaya estetika oposisi tadi, yang tidak mengikuti konvensi begitu ya, yang tidak termasuk estetika identitas begitu. Bisa jadi kalimat-kalimatnya misalnya katanya itu karya sastra tapi isinya mengutuk-ngutuk Tuhan. Ada juga yang seperti itu ya. Bisa jadi apa itu jadi bahan komplain banyak orang. Jadi kontra begitu. Dan itu juga akan dipertanyakan sastranya. Kenapa? Sastra itu sifatnya menghibur, bukan menghujat dan mencaci maki. Jadi unsur menghiburnya tidak ada. Yang adanya isinya caci makian saja begitu ya. Jadi itu melenceng atau apa namanya, tidak lagi pada batasan yang disebut dengan karya sastra. Karena inti dari karya sastra atau karya fiksi itu adalah keindahan. Karena kata sastra itu berasal dari su sastra, itu tulisan yang indah. Seperti itu, Mbak. Ya, tidak hanya tipografinya saya pikir. Ya, bentukannya. Iya. Kontennya juga isinya. Iya, salam Malang. Sehat selalu. Amin, sama-sama. Ya, terima kasih Kak Riami di Malang. Ya, terima kasih Kak Delvia. Kita ke izin mematikan videonya. Ya, kita ke Tanah Datar, ada Bang Rozi Mandaliko. Dipersilakan Bang Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Eli. Waalaikumsalam, Bang Rozi. Jelas suara saya, Bu ya? Kak, ya, sudah jelas. Kebetulan saya lagi di Sungai Penuh, Jambi. Saya terlambat masuk, sehingga kata yang saya dengar cuma satu, daging gitu ya. Jadi dari tadi saya terlambat masuk karena harus mentolok dulu. Ini ada Ibu Ai Kurniasari juga di bawah sepertinya, ada Ai Kurniasari ya. Gini, mungkin Ibu sekarang membawa novel atau gimana ya? Saya istilah kata berdaging ini menarik bagi saya gitu kan. Artinya seperti apa dagingnya itu? Artinya mungkin kalau Ibu sekarang bawa novel, Ibu mungkin dibacakan selembar gitu kan. Mana yang dinilai berdaging itu seperti apa gitu kan. Saya ini menarik gitu kan. Soalnya saya untuk berikutnya rencananya juga mau membuat novel fiksi juga gitu ya. Sebab yang kemarin-kemarin ini kan lebih banyak yang true story gitu ya, yang lebih berpatokan kepada kisah yang saya lalui gitu. Kita mencoba juga masuk ke ruang lain yang dengan bahasa fiksi ini gitu kan. Jadi kalau seandainya Ibu punya apa contohnya kata yang berdaging itu seperti apa gitu kan. Nah, atau ada Ibu buat novel misalnya satu lembar yang daging itu seperti apa? Maaf saya terlambat masuk, jadi yang saya lihat itu berdaging aja gitu kan, yang terdengar gitu. Makasih Kak Eli. Terima kasih Bang Eli. Ya, ada materinya sudah diberikan contoh ya. Oh gitu. Alah, itu saya terlambat. Bisa bilang 1 baris 2 baris saja Kak Eli. Ya, silakan.
Baik. Saya kata-kata berdaging itu kalau ke diri saya itu saya pikir banyak begitu ya. Misalnya saya punya kumpulan cerpen itu kupu-kupu Banda Mua. Di sana ada banyak ya. Saya pikir kata-kata berdaging. Salah satunya di dalam ini apa namanya? Di dalam cerpen judulnya Kau Anak Perempuan. Kalau anak perempuan itu salah satunya kalimat berdaging itu. Ya, kalimat berdaging ada kumpulan kata-kata berdaging ya. Itu misalnya ayah membuat ibu pecah dalam perang tak sudah, seperti itu. Itu menurut saya itu jadi ini ibunya ada dua ya. Jadi ayah itu yang membuat dua ibu ini selalu bertengkar ya, kalau bahasa ininya bahasa biasa saja begitu ya, yang tidak berdagingnya. Ini karena ibunya dua, jadi cekcok terus gitu ayah dua ibu itu, dan anak-anaknya juga ikutan cekcok. Itu karena apa? Karena ayah begitu. Jadi ini salah satu kalimat yang berdaging ya. Ayah membuat ibu pecah dalam perang tak sudah. Yang lain-lainnya juga misalnya seperti ya ada banyak di dalam ini juga ya, di dalam cerpen-cerpen musim kenangan musim semi yang kemarin itu saya pikir di situ tim elipsis mengutipnya ada beberapa kalimat-kalimat berdaging, saya pikir seperti mana di slide-nya tadi, saya perlu share lagi ya. Maaf. Ini tadi contohnya. Oh, kalau saya tadi contohnya puisi Sapardi yang saya contohkan. Bukan karya saya. Mana dia? Sebentar, maaf. Oh, lama sekali share screen-nya. Mungkin itu contohnya ya, Bang Rozi. Ya, sudah. Iya. Iya. Oke. Itu contohnya. Oke. Jadi bisa saya tangkap tadi beberapa kata. Intinya ada kata-kata yang padat. Setidaknya kata-kata itu mengundang pembaca untuk memikirkan sesuatu, memikirkan hal yang lain, dan juga memiliki makna yang banyak gitu kan. Dan kalau perlu, sepertinya kata-kata itu tidak biasa didengar orang gitu kan. Kata-kata yang tidak biasa didengar orang, tapi memiliki makna. Ketika orang membacanya, orang langsung menyatakan sebuah kebenaran. Mungkin awalnya orang tidak terpikir kok sampai ada kalimat seperti ini gitu kan. Ternyata yang dianggap asing itu, kalimat itu ternyata ketika dibaca orang menjadi memperkuat makna tertentu gitu. Iya, betul. Memunculkan makna baru begitu yang belum pernah dengar orang sebelumnya. Itu menarik sekali ya, itu yang berdaging. Iya. Tadi saya mungkin, juga ini ya, Bang, saya sudah screenshot juga tadi, misalnya ada dari ini penulis-penulis terkenal juga, katanya ini penulis Amerika yang berdaging itu kata-katanya begini, dan mereka akan segera lupa bahwa aku hanya manusia fana, daging dan tulang bisa memar dan terluka. Itu contohnya. Kemudian ada Pramudia juga, lelaki Gus soal makan entah daun entah daging. Asal kau mengerti Gus, semakin tinggi sekolah bukan berarti semakin menghabiskan makanan orang lain. Harus semakin mengenal batas. Seperti itu. Ini contoh-contohnya. Terus ada lagi nih dari Shakespeare, katanya waspadalah dengan kecemburuan. Ia monster bermata hijau yang akan menggolok daging yang menghidupinya. Seperti itu. Oke. Insya Allah paham apa yang kakak katakan. Jadi intinya adalah memang saya salah satu orang yang sering mencoba mencari kata-kata seperti itu gitu ya.
dari beberapa tulisan dan novel saya itu kan saya selalu mencari hal yang seperti ini. Makanya saya tertarik tadi kata-kata berdaging itu. Ternyata kata-kata ini ada juga ada yang kakak tampilkan nih, aku ingin mencintaimu dengan sederhana gitu kan. Itu kan juga satu yang cukup lembut, tapi memberikan makna yang berbeda dari kata-kata yang lain gitu kan. Ya terima kasih Kak atas pencerahannya. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. suatu kita bisa berjumpa Kak ya di dunia nyata gitu. Masya Allah. Terima kasih Kak. Baik, Ya, sama-sama. di Mandaliko di Tanah Datar yang sekarang sedang di Kerinci ya. Iya. Pertanyaan Bang Rozi juga menjawab pertanyaan untuk Bunda Swanti di Rokan Hilir ya. Silakan teman-teman lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan. Kak, mau tanya lagi ya Kak. Kak Eli. Lagi, silakan. Ya. Tentang apa namanya tadi menghujat Tuhan kan itu tadi bilang bukan sastra itu, saya jadi merasa bersalah gitu. Di antara banyak novel saya mungkin awalnya perjuangan gitu ya, perjuangan tuh mengakhiri penutup gitu biasanya suka nggak sabar gitu. Nanti sih itu tobat gitu. Kebanyakan gitu di antara tulisan 7 novel gitu. Apa kalau lanjut itu nggak bagus ya, perlu dibuang, andai kata bikin lagi ya Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Masya di Jakarta. Silakan Kak Eli Delvia. Ya, maaf tadi ada iklan lewat. Jadi apa tadi Mbak Masya ya? Kata apa? Novel-novelnya yang menghujat begitu ya? Lalu pertanyaannya sedikit ya, ada sedikit menghujat. Biasanya kan perjuangan awal-awal biasa perjuangan sabar. Di antara di ujung kesabaran itu ada kata-kata menghujat gitu. Nanti tapi sabar, taubat gitu. Bahwa itu ada bukan suatu keputusan yang baik gitu. Itu kayak setiap novel itu ada di tulisan saya gitu. Saya jadi merasa bersalah dengan datangnya ini gitu ya. Terima kasih ilmunya Kak. Ya. Baik. Bang Subhan langsung dijawab ya. Ya, silakan Kak Eli Delvia. Ya. Sebenarnya menurut saya kata-kata seperti itu tuh semua novel maksudnya itu real ya, gambaran dari realitas kehidupan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita mengeluh begitu, menghujat, itu biasa saja, tapi asalkan jangan menyesat pembaca ya. Karena tadi Kak Masya mengatakan bahwa di ujung-ujungnya saya ada tobat ya, ada pertobatan. Ada pertobatan yang mengatakan bahwa bersalah begitu. Tidak masalah juga sih sebenarnya, itu manusiawi sekali novelnya ya. Artinya apa, dalam hidup ini kita kadang menghujat kalau kita tidak beruntung, ada ujian, kemudian keluar jadi novel, jadi cerpen, puisi, ya seperti Karya Anwar itu juga banyak karya-karyanya menghujat Tuhan begitu, tapi kemudian di karya-karya lain dia juga sangat religius seperti itu. Tapi kalau saya menyarankan karya kita itu tidak sepenuhnya isinya hujatan, tapi juga ini apa namanya, kalau menghujat ada ininya ya, ada cooling down-nya gitu, ada turun, ada penyelesaian bahwa oh ya tadi salah, saya menghujat itu misalnya, atau oh ya saya menyadari kekeliruan saya seperti itu. Karena itu berkaitan dengan tanggung jawab moral kepada pembaca, saya pikir Kak Mas ya begitu. Ya karena karya kita itu bukan hanya untuk melepaskan image unek-unek kita, melepaskan stres, tekanan yang ada dalam diri kita, tapi juga akan dibaca oleh orang. Jadi akan ada juga influence atau pengaruhnya kepada orang lain. Demikian, Kak Mas ya.
Baik, demikian ya Kak Masya di Jakarta. Baik, teman-teman lainnya dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Silakan melambaikan tangan. Ya, masih ada Bang Johnson Effendi di Palembang. Setelah itu Bang Din Alifati di Nusa Tenggara Barat. Silakan Bang Johnson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa kedengaran ya suara saya? Ya, oke Bang. Saya mau bertanya masalah kepenulisan puisi. Saya kan lagi rencana membuat puisi yang bersifatnya prosais, yang seperti naratif prosa, tapi dia puisi. Yang jadi pertanyaan, puisi ini kan sebagian saya tulis dari pengalaman hidup saya. Dan apakah boleh puisi itu kita tulis dengan kita tambah-tambah istilahnya tuh imajinasi gitu. Jadi tidak semua real tentang yang kita alami, tapi dia ada imajinasi juga. Maksudnya sesuatu yang memang tidak ada kita buat, tetapi ada dalam imajinasi kita itu untuk mempercantik atau memperindah puisi yang akan kita buat itu. Menurut Ibu Eli, boleh atau tidak gitu? Baik, terima kasih Bang Johnson di Palembang. Menggabungkan fakta dan fiksi dalam puisi Kak Eli. Dipersilakan. Halo, Kak Eli Delvia, masih monitor? Kak Eli Delvia? Ini Zoom-nya. Halo, Kak Eli Delvia. Sudah tunggu sebentar ya, teman-teman. Barangkali ada gangguan sinyal. Apakah Kak Elinya sudah bergabung kembali? Baik, biar tidak kosong sambil menunggu Kak Eli Delvia. Ya, barangkali menjawab pertanyaan Bang Johnson Effendi. Ada yang mau berbagi pendapat sambil menunggu narasumbernya? Bolehkah menggabungkan fakta dan fiksi dalam puisi, terutama puisi naratif tadi ya? Yang sudah menurut saya kayaknya bisa deh. Menurut saya bisa digabungin. Oke, bisa ya. Teman-teman lainnya dipersilakan. Macet Zoom, Kak Eli Delvia sedang macet Zoom-nya. Baik. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Masih yang tidak baik, mereka juga sedang tidak baik. Jaga kesehatan. Menggabungkan fakta dan fiksi dalam puisi ya tentu saja bisa, saya kira ya Bang Johnson Effendi, bahwa puisi adalah produk fiksi. Nah, tentu ketika sebuah fakta, realitas sosial masuk ke ranah fiksi dan dia menjadi puisi, ya tentu semakin asik. Tapi kalau seandainya ada kerja-kerja riset di situ, tentu semakin kuat, ya, semakin kuat sebuah puisi. Saya kira demikian ya, bisa saja. Barangkali teman-teman lainnya ingin menambahkan, silakan. Ada
yang terbiasa bikin puisi ada Kak Riami, ada Bang Isa. Ya, karena ini kelas menulis tentu tidak hanya monoton kepada narasumber saja. Silakan, ayo. Yang ingin berpendapat. Juga selamat bergabung ya Ibu Armini Arbaid, dosen FIB. Juga Bapak Profesor Dr. Hasim Yakub. Terima kasih sudah bergabung. Halo, Kak Eli, sudah monitor kembali? Ya, halo. Ya, Bang Johnson Effendi, dipersilakan. Maaf, tadi Zoom-nya bermasalah. Ya. Bang Effendi, dipersilakan mengulang kembali pertanyaannya. Ulang kembali ya. Ya. Assalamualaikum Bu Eli. Ya, waalaikumsalam Pak. Saya kan sekarang ini sedang merilis sebuah buku untuk membuat sebuah buku tentang puisi naratif yang bersifat seperti prosais. Tapi itu saya ambil dari latar belakang kehidupan saya. Tetapi yang jadi pertanyaan itu apakah boleh itu tidak semua real dari kehidupan saya, tapi saya tambah-tambah dengan imajinasi gitu. Yang sesuatu sebenarnya tidak ada saya buat, tapi saya masukkan di dalam cerita yang puisi yang akan saya buat itu. Kira-kira menurut Ibu nangkap nggak itu apa yang saya maksud itu? Itu pertanyaannya. Ya kan, Kak Eli? Ya, baik Pak. Itu boleh-boleh saja Pak, wajar-wajar saja menggunakan tidak real kisah kita tapi ditambah-tambah begitu, karena karya yang akan kita tulis, apalagi puisi, itu adalah fiksi. Karya fiksi itu intinya adalah imajinasi begitu. Artinya tidak sepenuhnya full tentang diri kita, tidak masalah begitu. Seperti saya misalnya menulis puisi ataupun cerpen itu saat ini tidak lagi murni tentang diri saya begitu. Kadang-kadang saya hanya mendengar cerita orang lain, kemudian saya bisa menulis cerpen gitu. Saya bisa menulis puisi. Ya kira-kira seperti itu Pak. Ya karena karya fiksi itu sifatnya adalah kata kuncinya memang imajinasi atau imajinatif. Jadi kita boleh nambah-nambahkan begitu. Nambah-nambahkan, kurang-kurangi, karena bukan karya ilmiah ya. Yang tidak boleh kita tambah dan kurangi itu adalah karya ilmiah begitu. Iya. Kalau karya fiksi kita boleh tambah, kurangi, bahkan kita lebih-lebihkan juga ada ya kan. Salah satu gaya bahasa itu mengatakan adalah berlebih-lebihan gitu, dilebih-lebihkan untuk memunculkan efek estetika atau keindahan gitu. Ya bisa jadi, cuman ketika orang bertanya nanti apakah ini adalah murni diri Bapak, nanti Bapak bisa jawab sendiri begitu. Misalnya saya sering sekali ditanyakan apakah tokoh aku di dalam cerpen yang saya buat itu diri saya begitu. Itu hanya kalau dibuat presentasinya diri saya hanya misalnya 20% saja begitu. 80%-nya itu cerita hidup orang lain, bukan tentang saya seperti itu. Tapi ketika saya menghasilkan karya, orang-orang selalu bertanya itu adalah saya begitu. Padahal tidak. Ada banyak orang yang hadir dalam cerita saya. Ada mahasiswa saya, ada teman dekat, ada teman SMA, ada tukang jahit langganan, ada teman sekantor dan lain-lain begitu. Begitu, Pak. Jawabannya. Iya, terima kasih pencerahannya. Seperti ini saya kasih contoh sedikit ya. Di dalam cerita itu saya buat sebuah dialog antara saya dengan seseorang, Habibah namanya. Saya buat namanya Habibah. Saya bilang, duhai, ayo kita bermain di ayunan itu. Itu nggak ada, tapi saya buat itu seolah-olah
ketika kau sandarkan kau sandarkan kepalamu di bahuku dan kita bermain di ayunan itu. Nah, itu kata-kata itu sebenarnya cuma hanya kata-kata, aslinya nggak ada. Itu makanya jadi imajinasi. Itu yang sebut dalam yang itu yang saya pertanyakan sama Ibu. Iya, Boleh tidak gitu ya? apa-apa, Pak. Boleh. Karena di antara semua karya tulis, Pak, yang paling bebas itu adalah karya sastra, karya fiksi, termasuk puisi, cerpen, Berarti begini Bu ya. novel. Kesimpulannya antara puisi dan prosa kayak novel atau cerpen itu konteksnya berarti sama ya. Boleh imajinasi, tidak semua yang aktual berarti ya. Iya, betul. Kalau Yang saya pikir aktual tadinya itu gini, berita. tadi saya pikir tadi tuh gini, kalau puisi saya pikir itu banyak yang aktualnya gitu daripada imajinasi. Jadi kalau prosa udah jelas kan dia imajinasi, kalau prosa, kalau novel atau cerpen. Tapi kalau puisi saya pikir memang real itu. Tadinya saya pikirnya begitu. Makanya saya timbulkan pertanyaan itu tadi ke Ibu. Oh, tidak. Justru ya sama saja ya. Yang termasuk karya fiksi itu ada novel, puisi, cerpen, cerita anak, apalagi naskah drama, skenario film. Naskah drama nanti untuk pementasan, Pak. Pementasan teater. Skenario film itu sudah jadi film yang kita tonton semua itu. Itu fiksi semua ya, kisahnya berasal dari imajinasi para penulisnya. Jadi penulis itu luar biasa hebatnya menciptakan dunia begitu. Dunia sendiri ya yang bisa divisualkan jadi film gitu. Kan kita nonton film tuh ada tokoh-tokohnya, ada konflik kehidupan. Nah, jadi itu isinya kan awalnya dari kepala penulis. Itu penulis itu hebat sekali begitu. Karya film itu ada, lirik lagu itu ada, itu karena penulis, karena imajinasi. Jadi saya sangat hormat pada penulis, Pak, begitu. Oh iya. Ya, bagus, Pak. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Akhirnya apa yang jadi undang-undang saya akhirnya terjawab saat ini. Ya. Mudah-mudahan buku saya bisa luncurkan nanti. Saya ingin juga berbagi buku Bu sama Ibu. Iya, siap Pak. Rencananya siap. nanti itu saya luncurkan di bulan April karena itu buat hadiah ulang tahun istri saya. Oh, luar biasa. Saya senang hati mengikutinya nanti Pak. Asal dikabari begitu. Naskahnya sudah ada, tinggal cetaknya aja lagi. Cuman saya mencari judul yang tepat. Setiap saya cari judul, saya Google, cari di Google, judul itu sudah ada juga orang buat. Pakai orang. Cari bingung saya. Tadi saya mau buat Air Mata Habibah. Saya tengok di Google sudah ada yang pakai itu. Tadi dapat juga, saya pikir Muara Kasih, saya bilang. Ada juga orang sudah buat itu yang saya pikir apalah judulnya Kikirani yang belum ada orang buat. Itu yang sedang saya pikirkan sekarang ini, Bu. Baik. Semoga dapat segera, Pak. Ya, terima kasih Bang Johnson Effendi di Palembang. KLI Delpia ini sekampung dengan Bang Johnson ya, sama-sama di Padang Pariaman. Oh iya, Bapak orang kampung saya. Dari Palembang kita ke Nusa Tenggara Barat, ada Bang Din Alifati. Sudah lama nih nggak muncul Bang Din. Silakan Bang Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Uda Muhammad Stan, Mbak Eli, dan segenap teman-teman peserta Zoom malam hari ini. Sungguh sangat menarik bagi saya materi malam hari ini, bahasa karya fiksi. Tapi sayang saya sangat terlambat masuk kelas. Ada satu nasihat yang bagus dari penulis-penulis senior, ya, tulislah yang baik-baik. Itu salah satu nasihat yang kami pegang. Tetapi dalam bahasa karya fiksi, sebuah karya sastra yang bagus itu justru berkebalikan dari itu, yaitu sastra yang bagus adalah sastra yang penuh dengan dinamika syahwat. Ya, muatan konfliknya, keintimannya sangat tinggi itu. Itu sebuah karya sastra yang bagus. Tetapi ketika penuh dengan bahasa-bahasa yang manis, yang indah-indah, justru itu bukan karya yang bagus, bukan karya sastra yang bagus. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan antara
petuah atau nasihat, ya, tulislah yang baik-baik, itu akan menjadi warisan. Sementara ketika kita ingin menulis karya sastra yang bagus, justru dituntut untuk bisa mengatasi konflik dan serta keintiman syahwat yang begitu luar biasa. Ini barangkali yang menjadi pertanyaan saya. Bisa ditangkap Mbak Edi? Jadi, Bisa. sisi, ya. Barangkali demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Din Alifati di Nusa Tenggara Barat. Ini menarik pertanyaannya ke Eli. Bagaimana antara pertama di era itu muncul yang banyak dari perempuan sebenarnya kalau kita amati ya, novel-novel yang sangat terbuka sekali. Sementara tadi Kylie menyebutkan bahwa karya yang baik adalah karya yang memuat muatan moral dan lain sebagainya. Silakan. Oh iya. Bagi saya ini ya karya emosi itu tidak selalu syahwat ya, saya pikir begitu. Jadi betul tadi yang dikatakan kutipannya Bang Din itu, kalau saya setuju dengan itu bahwa penulis senior mengatakan bahwa kalau menulis tulislah yang baik-baik. Saya juga tadi mengatakan bahwa tulisan itu punya tanggung jawab punya beban begitu terhadap penulisnya. Ada tanggung jawab moral yang menyertainya begitu. Apapun yang kita tulis itu akan mempengaruhi orang lain, akan diingat orang, akan mengubah sikap orang, mengubah cara berpikir orang, dan penulis harus menyadari itu. Kalau soal kata-kata yang mengandung syahwat itu banyak penulis ya, maksudnya kita bisa baca sendiri novel-novel dengan genre yang mengumbar syahwat gitu. Kalau saya pernah bicara bukan ya membacanya, itu istilah julukannya itu sastra selangkangan gitu ya. Itu yang ngomongnya seks dan lain-lain begitu yang diumbar. Tapi emosi tadi yang saya sebut itu tidak semuanya hal-hal yang berbau syahwat begitu. Emosi manusia itu ada banyak ya, ada sedih, gembira, rindu, kata-kata itu tuh sakit hati, marah, tidak semuanya memicu syahwat, saya pikir begitu Pak. Jadi itu tergantung penulis sebenarnya mau milih yang mana genre karya fiksi yang akan ditulis. Tapi kuncinya yang saya sampaikan bahwa sastra itu secara teori adalah menyenangkan dan bermanfaat. Nah, ini kalau itu sejalan ya, saya pikir dengan penulis-penulis senior yang kata Bapak tadi bahwa kalau menulis tulislah yang baik-baik gitu. Ya, yang pengertian sastra itu yang secara sangat mendasar dikatakan bahwa karya sastra itu ada dulce dan utile. Arti dulce itu menyenangkan, utile itu bermanfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, lebih banyak mudaratnya, berarti bukan sastra juga. Itu ya, Pak Din. Ya, baik. Terima kasih Kak Eli ya. Demikian Bang Din ya. Tadi menarik kalimat Kak Eli bahwa pengarang, sastrawan, penulis itu punya tanggung jawab moral. Nah, ini penting digarisbawahi oleh kita bersama ya. Kemudian kita beralih ke Mojokerto. Ada Kak Fatati. Dipersilakan Kak Fatati. Ya, terima kasih Kak Subhan kesempatannya. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Eli. Senang sekali bisa bersua dan ada banyak ilmu yang saya dapat, meskipun sekilas tadi sudah saya dapat. Ada yang saya soroti di yang disampaikan Bunda Eli tadi, yaitu tentang kata-kata yang menjual. Saya sepakat bahwa seorang penulis harus bisa memunculkan kata-kata yang menjual, gitu ya. Apakah itu berlaku? Yang pertama yang saya tanyakan, bisakah itu berlaku untuk
penulis pemula gitu. Kemudian yang kedua, dapat dari mana untuk menentukan kata-kata yang menjual itu, apakah kita mengambil tren yang sedang dinikmati oleh pasar gitu ya, misalkan temanya pelakor gitu ya, temanya orang ketiga itu nggak ada matinya ya. Sejak dipopulerkan Bunda Asmanadia dengan Catatan Hati Seorang Istri, muncullah judul-judul senada dengan itu, dan itu sangat menjual sekali. Kita lihat fenomena layangan putus itu viral, sangat menjual dan banyak yang menikmati walaupun gregetan, tapi mereka menikmati gitu ya, emak-emak itu ya, dan itu sangat menjual. Nah, yang saya tanyakan, apakah selalu penulis itu yang mengikuti selera pasar untuk melahirkan kata-kata yang menjual, atau seperti Andrea Hirata, dia menciptakan untuk dengan sendirinya pembaca terpesona atau tersentuh dengan kata-kata yang dimunculkan itu, atau kedua-duanya memang bisa dilakukan gitu. Kalau misalkan itu bisa dilakukan, kerjaan tambahan berarti sebagai penulis ya, selain dia harus menggali ide, keterampilan menulisnya, tekniknya yang dikuasai, ditambah lagi memunculkan kata-kata yang menjual. Saya kira ini satu masukan baru bagi saya yang kadang-kadang nulis fiksi ya. Akhirnya ada yang saya pikirkan ini nanti apa ya menjual ya, entah saya taruh di judul atau saya titipkan di beberapa paragraf untuk diperhatikan oleh pembaca. Itu saja Bunda Eli, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Fatati di Mojokerto. Menarik nih Kak ya, apalagi di platform digital kita ya, dengan judul-judul yang memancing seperti itu. Memancing. Namun kita juga teringat di era 80-90-an novel-novel picisan ya, banyak juga muncul yang orientasinya untuk pasar gitu. Nah, apakah ini alih media saja dari kertas ke platform digital ini? Silakan Gali. Iya, menarik betul sekali kata Bang Subhan tadi, menarik sekali pertanyaannya Bunda Fatati tadi ya, dari apa tadi Mojokerto betul? Iya ya. Ya, ya betul sekali. Saya setuju ya dua-duanya itu. Pertama, kalau mau mengutip yang sudah ada, artinya ini tidak baru lagi, itu bukan hak punya kita begitu, itu punya orang lain. Tapi untuk ditempel atau kalau situasinya di dalam novel atau cerpen kita itu mendukung kata-kata yang sedang viral itu dan kita gunakan nggak masalah juga. Misalnya ini ya seperti layangan putus itu yang viral itu kan yang viral itu ini ya it's my dream not her gitu. Ya ini mimpiku bukan mimpi dia begitu. Kok dia yang kamu bawa ke Kapadokia itu kan saya lihat di reelnya Instagram itu menjamur ya it's my dream not her gitu. Kutipan-kutipan seperti itu begitu. Mungkin penulis layangan putus nggak ngira ya, tidak menyangka kata itu bakal jadi viral dan menjual, menjadi ladang bisnis begitu, menghasilkan uang. Mungkin tidak menyangka. Jadi ya kalau dipakai yang sudah viral itu di dalam karya kita tidak masalah asal situasinya mendukung. Tapi yang paling bagus ini paling bagus. Paling bagus tuh kita ciptakan sendiri begitu, semacam idiom-idiom ya atau kalimat-kalimat yang kita sendiri begitu, yang maksudnya yang itu misalnya Kak Fatati ini Fatati banget gitu, bukan orang lain gitu. Kata Bang Subhan, oh itu Muhammad Subhan ya, orang ingatnya begitu. Seperti it's my dream not her, itu orang langsung ingat layangan putus gitu, ingat dialognya di dalam film itu. Dan film itu drama series itu tidak muncul begitu saja, ada penulis naskahnya begitu. Jadi yang berhasil di sana adalah penulis naskah, berhasil mengeluarkan semacam kata-kata yang menjual dan bernilai bisnis begitu.
Kemudian juga ini ya, apa namanya, banyak yang lain-lain kata-kata yang menjual itu ya, seperti yang sudah lewat itu Dilan ya, itu seperti kata apa, jangan rindu, rindu itu berat. Hampir dari semua tempat dan semua kalangan menggunakan kata itu, pernah menggunakan kata itu dulu ketika film Dilan lagi naik daunnya begitu. Kemudian Layang Putus juga. Katanya tema-tema orang ketiga itu selalu berulang, selalu menarik untuk diulas jadi karya. Ya itu betul sekali, tidak masalah menggunakan tema-tema seperti itu. Tapi sebaiknya itu versinya kakak ya atau bunda sendiri begitu. Mana tahu nanti juga viral ya, jadi kata-kata yang menjual seperti itu. Andrea Rata juga ya hampir di semua bagian novelnya ada kata-kata menjual begitu. Saya perhatikan halaman-halamannya itu maksudnya cuma tidak viral saja, mungkin apa karena tidak jadi film dan tidak semua orang bisa mengaksesnya begitu. Bahkan kalau kata-kata menjual itu bisa dijadikan semacam anekdot, idiom yang sehari-hari dipakai gitu dalam kehidupan. Saya ada kata-kata baru juga itu sering suka perhatikan apa itu sakit hati. Orang-orang pekerja keras taunya sakit pinggang. Itu juga bagus kata-katanya. Kami orang-orang pekerja keras tidak kenal sama sakit hati, kenalnya sakit pinggang gitu. Itu kata-kata yang menjual. Tidak tahu siapa yang memulainya. Yang sudah ada boleh dipakai, tidak ada larangan, tapi asal disebutkan kalau ada penciptanya, misalnya itu dari Andrea Rata atau itu Boy Chandra. Kalau tidak ada, tinggal dipakai saja. Tapi langkah baiknya kalau buat sendiri begitu. Demikian, Kak. Baik. Terima kasih Kak Eldelvia, Kak Fatati, demikian ya. Teman-teman yang sudah menulis puisi, cerpen, novel, ya per halamannya diperiksa saja. Ada nggak baris-baris yang menjual? Dan itu bisa dijadikan quote, dan bisa dibikin konten untuk medsosnya. Novel saya Rumah di Tengah Sawah itu saya kutip satu kalimat yang menurut saya menarik dari narasi novel itu. Nak, cintai buku seperti aku mencintaimu. Bagus sekali, Bang Suhat. Oh, dulu saya lihat ada ya di kelas penuh daring itu quote-quote dari karya-karya orang lain yang bagus-bagus yang menjual. Tapi sekarang nggak ada lagi ya, udah jarang ya, Bang. Iya. Itu sebenarnya bagus sekali itu, bagus. Benar. Dan teman-teman silakan nanti diperiksa karyanya ya. Ada nggak? Karyanya, ya. Saya pikir setiap kita punya ya kata menjual itu, walaupun penulis pemula tentu ada begitu pastinya. Boleh dicek. Sesederhana pun karya teman-teman pasti ada satu dua narasi yang menarik gitu. Dan itu bisa ingat di pikiran banyak orang. Dan itu yang tadi bahasa daging gitu. Daging sekali. Daging sekali. Baik, silakan teman-teman lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit ke depan. Masih ada? Silakan teman-teman. Malam hari ini lumayan ramai yang bergabung. Saya Hashim Yakub dari Kuala Lumpur. Pak. Bawa Hashim Yakub dari Kuala Lumpur. Ya, silakan. Ya, tadi ya saya tertarik mendengar tentang seorang bapak yang mencari-carikan tentang nama novelnya. Ya, itu bapak yang memelihara janggut dengan cantik itu tadi. Apa namanya? Saya lupa ya. Dia bilang dia sedang mencari apa judul yang mau diberikan kepada novel Habibahnya itu. Saya pikir beginilah kalau mencari, saya coba catat. Ya Allah Habibah. Coba itu. Title novel Bapak itu Ya Allah Habibah. Ya, itu akan dapat mengejutkan pembaca saya rasa. Ibu Elvi dari Andalas ya. Iya Pak, selamat malam. Iya, saya pernah kasih itu, tetapi saya selamat malam. Saya lebih dekat dengan Baitur Rahmah.
Universitas Baitur Rahmah. Saya dulu sebelum COVID ini sering ke Padang berurusan di Baitur Rahmah. Bu, begini ya. Tadi saya paskan message menyatakan bahwa presentasi Ibu tadi sangat baik sekali. Dan saya mendapat banyak manfaat daripadanya. Tetapi ada satu perkara saja yang saya terpaksa bertanya dengan komputer saya ini, apa itu berdaging ya, daging, berdaging, daging ya, rupa-rupanya apakah daging itu bermakna isinya, ya, mengisikan karya kita dengan perkara-perkara yang lebih mengisikan, jangan jadi kurus, biar dia jadi gemuk, dan begitu Kak Ibu. Bagaimana kalau saya kata gini ya, dengan daging Ibu itu, patah gigi bersandarkan gusi, daging di mulut kumamah juga. Apa itu oke Kak Bu? Ya, terima kasih. Saya ada satu perkataan kalau begitu sebelum saya pergi, saya selalu terkenangkan ibu saya yang sudah meninggal dunia. Dan saya ada tulis sedikit cerpen pendek mengenangkan dia. Dan di akhir cerpen itu saya tulis, semalam aku tidur di katilmu. Ma, aku rindu padamu. Oke kah begitu, Elvi? Tapi bila saya menulis gitu, saya dapati hati saya menjadi lebih dekat dan teringat pada ibu saya yang sudah meninggal. Mak, semalam aku tidur di katilmu. Aku rindu padamu. Terima kasih. Baik. Pak dan Profesor, terima kasih dari Singapura berkenan bergabung di kelas daring, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Tadi Datuk sebut sebuah judul itu buat yang saya sedang cari-cari judul. Ya Allah, oh Habibah atau apa tadi? Saya kurang ini. Jangan ditaruh itu. Oh, ya Allah Habibah. Dan Bapak mesti deklamasikan itu. Ya Allah, Habibah. Coba. Ya Allah Habibah. Ya Allah Habibah. Ya Allah, itu Habibah. Cocok sekali rasanya itu. Saya dapat ilham melalui melihat akan kecantikan janggut yang Bapak pelihara itu. Iya. Saya nggak ada. Ini yang sedang saya tulis ini kisahnya ada tentang kayak Laila Majnun, ada seperti Kais dan Laila, ada seperti ya kisah-kisah percintaan seperti itu. Tapi dia cintanya cinta ilahi Rabbi. Jadi ada dia nama Habibah itu sebenarnya nama samaran. Itu boleh dikatakan dia adalah seorang kekasih atau orang yang dikasih dan lain sebagainya. Tadinya namanya bukan Habibah, itu namanya Signorina tadinya. Signorina itu kalau dia bahasa ini Itali itu gadis, seorang gadis, kekasih. Nah itu, jadi itu yang sedang saya pikir-pikir apa yang cocok itu. Jadi ya apa tadi itu saya kurang tangkap juga tadi. Tapi Bapak yang lebih mengerti sebab isi cerpen atau novel itu Bapak yang olah kan. Jadi saya hanya mau bermain-main saja untuk saya jentik-jentik akan pikiran Ya Bapak Allah, itu Habibah. aja. Ya. Ya Allah Habibah itu Pak. Ya terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mudah-mudahan nanti nanti malam saya renungkan itu kata-kata itu. Ya Allah Habibah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Datuk dan Bang Johnson Effendi di Palembang. Tadi juga merespon soal bahasa daging tadi Kak Eli Delvia ya, Pak Datuk. Silakan Kak Eli. Baik, Pak Datuk, Pak Profesor Hashim ya dari Malaysia, dari KL. Oh luar biasa sekali hadir malam ini. Saya juga merasa ini ya terhormat bisa menjawab pertanyaan Bapak.
Yang berdaging itu maksudnya ya betul, artinya apa? Kita kan suka ya, semua orang itu pasti suka yang berdaging begitu. Daripada yang tulang-tulang atau atau yang ini lemak-lemak, pasti yang paling sehat itu adalah daging begitu. Dan semua kita menginginkannya. Jadi kata-kata yang berdaging itu ya yang penuh semua, berisi, artinya maknanya padat begitu, berlapis-lapis makna di dalam kata-kata berdaging itu. Bukan hanya satu maknanya, tapi bisa kita interpretasi menjadi beberapa makna begitu. Dan lain orang yang memaknai lain lagi begitu maknanya. Ya, itu yang kata-kata berdaging. Ya seperti tadi saya mencontohkan Cinta Sederhana dari Sapardi Djoko Damono, itu beliau penyair Indonesia dan juga profesor ya di Universitas Indonesia dan sudah almarhum. Ya beliau kata-katanya yang cinta sederhana itu sungguh sangat paradoks begitu, bertentangan gitu. Karena ada kata-katanya mengatakan bahwa aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti kata yang tak sempat diucapkan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Jadi bagaimana awan dengan hujan ini saling mencinta, mereka bertemu saja tidak begitu. Jadi itu sangat rumit. Itu yang berdaging saya pikir begitu. Mungkin dari segala kerumitan yang ada di dunia ini, cinta awan dan hujan inilah salah satu contohnya begitu. Karena mereka tidak pernah bertemu, tapi mereka saling mencinta. Kemudian Pak bait keduanya ada juga itu, aku ingin mencintaimu dengan sederhana seperti isyarat yang tak sempat disampaikan kayu kepada api yang menjadikannya tiada begitu, menjadikannya abu begitu ya. Jadi cintanya kayu kepada api yang menjadikannya abu begitu. Gimana kayu mencintai api yang membakarnya dan menjadikannya abu begitu. Itu menurut saya singkat saja, cuman kalau tidak salah larik puisinya, lariknya cuma 6 ya puisi itu, singkat sekali, cuma 2 bait, 6 larik. Isinya cinta awan kepada hujan yang menjadikan tiada, cinta kayu kepada api yang menjadikan abu. Dan itu yang membuat saya memasukkan kata-kata dari puisi itu berdaging. Dan itu bisa jadi pembelajaran buat kita semua dalam menulis, memilih kata-kata berdaging. Karena apa? Dari kata-kata tulisan kita itu orang akan banyak mengambil hikmah. Jadi kata-kata berdaging itu kalau lebih simpelnya kata yang mengandung banyak hikmah begitu di dalamnya dan mengandung banyak pembelajaran hidup. Bagaimana dengan kita yang jauh di mata tetapi tidak juga dekat di hati? Apakah itu mempunyai daging? Iya, itu saya pikir sudah lama sekali ya Pak, kata-kata itu jauh di mata, dekat di hati. Kata-kata itu kata-kata yang berdaging dan menjual, bahkan legend ya atau legenda. Ada sejak kapan kata itu pertama digunakan? Bahkan sampai hari ini pun anak muda bahkan ada juga nulis lirik lagu Pak di Indonesia terkenal sekali. Judul lagunya Jauh di Mata Dekat di Hati. Itu tapi baru-baru yang saya katakan tadi ialah jauh di mata tetapi tidak dekat di hati. Oh, jauh di mata tidak dekat di hati. Oh, jauh di mata tidak pula dekat di hati. Iya. Dekat di doa tapi jauh di mata dekat di doa. Dekat di doa itu juga bisa. Ya bisa ya. Terima kasih ya Bu. Dekat di doa. Ya. Kalau tidak ada bahu tempat bersandar, masih ada sajadah tempat bersujud. Luar biasa. Mantap. Nanti kelas menulis daring harus buat ini lomba kata berdaging begitu. Ya, akan kita bikin. Terima kasih Pak Prof dan Delvia. Kita masih ada waktu sekitar 15-20 menit ke depan. Silakan teman-teman lainnya. Bu Armeni, barangkali ada pendapat, pandangan-pandangan lain, boleh berbagi? Pokoknya saya mendukung Bu Devi aja Pak Sumpan. Saya setuju dengan kata berdagingnya. Kata berdaging. Istilah yang baru bagi saya, bagus, mantap. Sastra Unan.
guru-guru saya ini luar biasa. Kita doakan juga Kak Devi segera selesai program doktoralnya ya di UGM, Kak Devi. Iya benar, amin. Terima kasih Bang Subhan dan teman-teman semua. Dipersilakan teman-teman lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan atau ragu. Yang sudah bertanya boleh juga kalau masih ada yang kurang jelas. Yang sakit juga boleh ya bertanya apa obatnya. Iya. Hari ini banyak yang sakit. Mana sakit nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Zabdansa di Aceh, dipersilakan. Dengar enggak suara saya ini? Saya agak terganggu siaran. Dengar. Terima kasih narasumber Ibu Eli Delvia. Ini sangat bermanfaat informasi masalah bahasa dalam fiksi. Mudah-mudahan ini nanti ada beberapa bahasa kami, fiksi kami nanti bisa diapresiasi oleh kelas KMD kepada Bapak Rektor KMD Muhammad Subhan. Terima kasih, ini sangat berguna bagi kami. Insya Allah nanti akan kita kirim juga beberapa fiksi-fiksi kita untuk diapresiasi oleh Kakak Eli Delvia ya, Insya Allah ya. Ya, insya Allah. Malam ini ada tamu dari luar negeri, kalau nggak salah kawan Jeb yang dari Malaysia, Ashim Dato. Mungkin dari tadi sudah beliau mengangkat tangan, mungkin ada diskusi sedikit. Kalau memang diberi kesempatan ya silakan Pak Subhan. Terima kasih. Malam ini sangat berguna bagi kami masalah bahasa fiksi. Ya. Terima kasih Ibu Eli. Itu Ya, ada Pak. Pak Subhan, kawan kami dari Malaysia, Ashim Yakub News. Mungkin diberi kesempatan. Terima kasih. Ya, Pak Zab, terima kasih. Tadi Pak Prof sudah berbagi pertanyaan dan pendapat tadi. Sudah kita berikan kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan teman-teman lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan di penghujung kelas kita. Sangat menarik topik malam hari ini. Kak Eli Delvia, barangkali satu pertanyaan dari saya. Kesulitan apa yang dialami oleh Kak Eli Delvia ketika menulis fiksi dalam hal memilih diksi-diksi baik dengan bahasa menarik, berdaging, bernilai jual itu? Disilakan. Oh ya, ya menarik sekali pertanyaan Bang Mas Subhan karena memilih kata-kata berdaging, memilih kata-kata yang menjual itu tidak mudah. Saya menyelesaikan cerpen itu tidak pernah yang cepat begitu. Jadi produktivitas menulis fiksi saya agak lambat ya, saya mengatakan begitu karena saya tidak mau publikasi sebelum semua kata-kata di dalam karya fiksi saya, apa itu cerpen, puisi, ya naskah drama juga pernah saya tulis. Sebelum cerpen-cerpen itu atau karya-karya itu memiliki kata-kata yang enak dibaca, yang berdaging gitu, yang menjual, tapi yang belum ada yang viral ya. Tapi menurut saya kata-katanya lumayan bisa dinikmati oleh pembaca begitu dan menghibur. Jadi kita butuh membaca, kemudian butuh mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui, kemudian mengingat kembali kejadian-kejadian yang telah pernah kita alami. Itu yang saya lakukan gitu. Dan kata-kata yang saya pilih dilekatkan gitu pada situasi seperti itu begitu. Maksudnya di dalam karya cerpen itu dimasukkan kata-kata misalnya ini kenangan musim semi. Itu saya pilih bagaimana gambaran musim semi itu harus dijelaskan dan sambil memberi gambaran tentang musim semi,
kita juga menyampaikan perasaan, konflik. Jadi memang tidak mudah begitu. Dan karena tidak mudah itu, produktivitas menulis karya fiksi, saya tidak mau cepat-cepat begitu. Tidak mau, misalnya ada orang itu seminggu 1 cerpen misalnya, atau 6 bulan 1 novel. Pernah ada yang menawarkan, mau enggak buat novel ini begitu, selesai berapa bulan ini. Saya menolak begitu. Saya malah memang belum pernah membuat novel, maksudnya karya saya cerpen-cerpen saja begitu. Karena bagi saya karya itu sampai hati saya siap untuk melepaskannya, mempublikasinya saya tidak mau begitu. Karena saya pikir kata-katanya itu tadi belum layak, belum berdaging lah begitu. Seperti itu, Bang Subhan. Ya, melekatkannya dengan pengalaman-pengalaman. Saya kalau bicara musim semi, harus tahu musim semi itu dari bulan apa ke bulan apa, kemudian di musim semi apa yang terjadi. Kalau bicara musim dingin, kapan salju itu turun di musim dingin. Nah, sampai seperti itu. Suhu kalau musim dingin dari berapa sampai berapa saja. Itu yang pernah di negara 4 musim. Terus kemudian kalau di Indonesia, ada misalnya kita bicara musim hujan dan musim kemarau. Kalau dulu kita belajar bahwa musim hujan dan musim kemarau itu terpisah begitu, ada bulan-bulannya. Kalau sekarang sejak global warming atau pemanasan global, musim-musim itu random, acak ya, pagi hujan, siangnya cerah, kemudian juga malamnya hujan lagi atau sore. Saya juga memasukkan itu di dalam karya saya, di dalam beberapa cerpen ada. Ya, misalnya kayak pagi ini Kota Padang sangat panas, kemudian tahu-tahunya sore sudah hujan begitu. Sementara kau dan aku masih juga ini tidak berubah gitu. Hubungan kita masih sama, sama-sama masih menegangkan. Nah, itu perumpamaan contohnya. Dari musim ke diri kita, ke konflik. Seperti itu, Bang Subhan. Iya, baik. Menarik, Kak Eli Delvia ya. Saya menangkap bagaimana Kak Eli dalam proses kreatifnya membutuhkan waktu melahirkan karya-karyanya ya. Jadi tidak terburu-buru. Jadi tidak semacam ngejar setoran gitu. Nah, banyak penulis-penulis pemula terutama itu ngejar setoran ya. Sebaiknya tidak sebuah karya betul-betul matang dihadirkan, dan itu nanti akan terlihat bagaimana cara dia menyunting, editingnya ya, suasuntingnya, sehingga karya itu betul-betul asik, nyaman dibaca oleh banyak orang. Baik, 1-2 penanya lagi barangkali di sesi akhir. Silakan. Boleh satu lagi, Kak? Ya, kalau silakan, ada Kak. masih ada waktu. Boleh, silakan Kak Riami di Malang. Iya. Saya jujur dulu Kak Eli nulis itu asal pokoknya apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan itu saya tulis. Lama-lama setelah banyak belajar itu saya berpikir kok apa ya seperti Kak Eli tadi bahwa menulis, bahkan saya berpikir begini Kak Eli. Saya pernah juga ketika kuliah itu disampaikan oleh dosen saya bahwa tulisan adalah doa. Nah, ketika saya membuat statement itu jadi takut kadang-kadang itu Kak Eli, seperti saya membaca puisinya Sapardi Djoko Damono, ngeri saya ya, misalnya aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Ngeri. Jadi siapa yang berani menjadi abu ketika mencintai seseorang atau sesuatu, itu yang pertama ya Kak Eli. Kemudian yang kedua, saya ingin satu paragraf yang saya tulis ini apakah sudah ada dagingnya walaupun sedikit gitu ya Kak Eli. Alangkah indah jatuhnya daun berpisah dari ranting cinta dengan tulus, melayang-layang bersama angin penunjuk arah, melebur bersama debu menjadi humus kasih sejati. Baru belajar saya Kak Eli. Terima kasih. Dulu saya kalau nulis, pokoknya apa yang bikin apa saja di perasaan saya tulis ya. Mungkin sehari bisa 2-3 puisi. Tapi sekarang saya membaca lagi puisi saya itu jadi lucu gitu. Terima kasih Kak Eli. Baik, terima kasih Kak Riami di Malang.
Kak Eli Delpia. Iya, Kak Riami, saya pengalamannya sama ya dengan kakak. Dulu juga ini apa semangat sekali nulis-nulis itu. Yang penting selesai saja begitu. Banyak dulu itu pikirannya adalah kuantitas ya, jumlah begitu, bukan kualitas. Tapi kemudian ke sini sama juga ya kita. Saya juga ini makin ke sini makin lama merenungnya gitu. Untuk publikasi sebuah tulisan, pertimbangannya makin banyak begitu. Kalau dipaksakan ingin cepat-cepat, bisa saja begitu. Ingin bisa seminggu tuh bisa selesai 1 cerpen kalau dipaksa-paksakan. Tapi betul seperti kata Mbak Riami tadi bahwa makin ke sini makin banyak pertimbangan kita dalam menulis. Kemudian yang kedua tadi apakah paragraf yang dibacakan tadi ada kata-kata berdagingnya? Saya pikir sudah. Tadi ada kata-kata yang sangat menarik. Daun apa melayang, saya tidak hafal tadi ya, daun jatuh melayang, kemudian ada kisah cinta kasih sejati yang menjadi humus. Saya pikir itu sudah kata berdaging gitu. Yang ada kata humus itu jarang dipakai. Jarang dipakai gitu. Tapi kalau daun melayang-layang, jatuh itu udah sering ya, sudah banyak orang menggunakannya. Kemudian yang terakhir itu ada tadi ya, yang humus itu yang saya ingat sekali itu baru ya. Mungkin punya Kak Riami sendiri itu masih istilahnya. Oh, iya. Iya. Ya. Menjadi humus Terima kasih Kak Eli. Iya, sudah ada dagingnya itu, 1 paragraf. Terima kasih Kak Eli, terima kasih Ya, Kak Sultan waktunya. Iya, sama-sama Kak, semangat. Ya, kuncinya terus latihan ya, Kak Riami dan teman-teman, berlatih. Pisau semakin diasah, dia akan semakin tajam. Begitupun tulis. Ya. Baik, 1 penanya terakhir barangkali. Atau yang ingin berbagi pendapat, merespon, dan lainnya. Silakan teman-teman, sebelum Kak Eli closing statement. Izin bertanya lagi kepada Kak Eli. Mungkin. Bang Isa ya, oke. Ya. Isa di Jakarta ya? Terkait Bang Isa di Jakarta ya? Oh siap Kak. Iya, silakan. Ya, izin bertanya kepada Kak Eli ya, terkait majas dan diksi. Nah, kira-kira bagaimana sih cara pemilihan diksi dan majas itu ketika ditaruh dalam sebuah cerita gitu? Apakah perlu diolah kembali atau sesuai itu saja gitu, Kak? Bagaimana Kak Eli? Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Isa. Porsi majas dan diksi. Silakan Kak Eli. Ya. Diksi itu pilihan kata ya. Kalau majas itu kalau diksi bisa kata yang bermakna denotasi, bisa juga konotasi. Itu diksi ya. Diksi itu artinya pilihan kata yang tepat dan selaras yang mendukung tulisan kita, apakah itu keindahannya, ketepatannya, begitu, maknanya, itu diksi. Tapi kalau majas itu masuk ke gaya bahasa. Artinya di dalam majas itu ada ini apa namanya kiasan, metafora, apa namanya makna konotasi. Sementara kalau diksi itu bisa maknanya diksi itu pure atau murni, itu pilihan kata saja, dan pilihan katanya bisa maknanya denotasi atau makna sebenarnya, bisa juga konotasi. Yang penting kunci dari diksi itu adalah pilihan kata yang tepat untuk mendukung situasi yang kita ingin sampaikan, itu diksi. Dan majas lebih ke gaya bahasa gitu. Apakah kita perlu mempertimbangkan itu dalam menulis? Sangat perlu begitu. Jadi teman-teman penulis itu harus punya modal pengetahuan tentang diksi juga begitu, tentang gaya bahasa juga begitu. Selain menulis saja begitu kan,
Kalau yang paling simpel itu apa trik menulis ya tulis saja. Sebenarnya tidak sesimpel itu. Teman-teman juga bisa melengkapi dirinya ya, diri seorang penulis itu dengan pengetahuan kebahasaan itu penting sekali. Kenapa? Modal dari menulis dari bahasa ya. Modal dasar dari menulis adalah bahasa. Medium dari karya sastra adalah bahasa. Artinya apa? Pengetahuan kebahasaannya juga harus paham. Tapi ketika menulis itu tidak usah terlalu terpaku bahwa paragraf ini saya ingin pakai metafora, pakai gaya bahasa repetisi. Paragraf kedua saya pakai personifikasi. Yang ketiga simile, nggak usah seperti itu begitu. Jangan terikat sekali begitu, jangan kaku ya. Tapi pengetahuan mengenai gaya bahasa, diksi bagi seorang penulis itu penting. Tapi saya pikir begitu. Itu. Baik, terima kasih Kak Elidilvia. Pengetahuan pada bahasa sangat penting ya bagi seorang penulis. Dan inilah satu gunanya ada kelas tulis daring ya, dan kelas-kelas lainnya teman-teman. Insya Allah. Baik, 10 menit terakhir barangkali closing statement untuk Kak Elidilvia, penguatan-penguatan berikutnya untuk teman-teman yang bisa dijadikan bahan untuk motivasi. Tadi sudah sangat banyak sekali ya. Silakan closing statement Kak Eli. Ya, closing statement-nya untuk teman-teman di kelas menulis daring, semoga tetap semangat, tetap terpanggil untuk hadir di kelas ini, bahkan mungkin dengan saya yang sudah berkali-kali datang, semoga tidak bosan. Kemudian untuk inspirasi menulis, banyak-banyak diskusi dan banyak-banyak rekreasi. Rekreasi itu tidak harus mahal ya, bisa jalan di belakang rumah atau jalan di kompleks, di kampung gitu saja. Sehat selalu. Terima kasih Bang Subhan, dan mohon maaf Bapak Ibu semua jika ada yang tidak berkenan dari apa yang saya sampaikan, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Elidilvia sudah memberikan semangat, ilmu, pengalaman kepada teman-teman kelas menulis daring, termasuk tadi closing statement-nya kepada kita untuk ya sering-sering berdiskusi, sering-sering berrekreasi ya. Baik teman-teman, dengan berakhirnya closing Kak Elidilvia tadi, maka berakhir pula lah kelas pada malam hari ini dengan kata kuncinya semoga kita sehat bersama dan terus berkarya tiada henti. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Elidilvia, sukses untuk karya-karyanya, juga kuliahnya, dan teman-teman juga ya semakin semangat kita memasuki tahun kedua, mudah-mudahan di tahun ketiga lebih semangat dan lebih banyak lagi karya yang lahir. Perbanyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bung Subhan. Ya, Bu. Bu, terima kasih sudah dukung hadir. Terima kasih Kak Eli, terima kasih Kak Subhan. Saya Bu Elidilvia. Iya, terima kasih Bu, terima kasih semua teman-teman. Sama-sama Kak Eli. Iya, ya. Bang Subhan. Ya, dikembalikan ke tim kelas kita tutup ya teman-teman. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.